Kembali kita ketemu lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu semangat dan juga menebar inspirasi. Karena kalau kita ngomongin soal inspirasi, pas sekali karena di Talk is Fun kali ini saya akan kedatangan sosok-sosok yang perjalanan hidupnya menginspirasi banyak orang, bagaimana mereka memulai dan juga meniti karirnya hingga sampai di titik saat ini. Mereka adalah sosok-sosok yang berasal dari Timur Indonesia ya, mutiara dari Timur. Nah, tamu saya yang pertama, oke, ini lirik-lirik lagunya bisa dibilang menyayat hati, menyentuh hati, romantis, manis, dan pastinya menjadi hits di tanah air. Ada Komang, kemudian ada Lesung Pipi, dan masih banyak lagi. Udah tahu dong siapa? Betul sekali, adalah Raim Laode. Kita intip dulu profilnya berikut ini. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia. Sudah tak asing dengan lagu ini? Berjudul Komang, lagu ini populer dan viral di platform digital. Adalah Raim Laode, sosok penyanyi di balik lagu tentang cinta ini. Lewat lirik yang sederhana dan emosional, Komang seakan menjadi anthem cinta bagi penikmatnya. Yang membuat semakin menyentuh hati, ternyata Komang adalah lagu yang ditulis sebagai ungkapan rasa cinta untuk sang istri. Henti sejenak menikmati indahmu, tatkala mentari terbenam di ufuk barat. Tak hanya Komang, sebuah karya lain berjudul Lesung Pipi juga berhasil mencuri hati para pendengar musik. Menampilkan ciri khas Raim Laode dalam bercerita tentang cinta dengan cara yang hangat dan apa adanya. Ku pastikan ini bukan tentang sejarah lara sahaja. Ya, nama Raim Laode dikenal sebagai salah satu penyanyi dan penulis lagu yang mampu menghadirkan cerita sederhana namun penuh makna. Ku berjanji jadi suamimu. Musisi asal Sulawesi Tenggara ini berhasil merangkai lirik puitis dan dibalut melodi yang mudah diterima berbagai kalangan. Untukmu berakhirlah masaku. Sebelum dikenal sebagai penyanyi, perjalanan Raim Laode di dunia hiburan dimulai dari panggung stand-up komedi. Kini, Raim Laode menjadi salah satu representasi musisi dari Timur Indonesia di panggung nasional. Kita pernah searah. Ya, sudah hadir di Talk is Fun kali ini Raim Laode. Ode, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih. Siap. Suaranya, lagu-lagunya selalu mengisi setiap hari. Betul. Di setiap perjalanan kita, tempat bekerja, akhirnya kita ketemu juga Akhirnya nih. ketemu juga. Alhamdulillah. Teman saya Ali Akbar itu stand up comedian juga, dia bilang percuma orang Timur suaranya merdu, jarang didengar pemerintah. Sekarang bisa bersuara di sini. Alhamdulillah sekarang kayak platform musikmu hampir semua cross sosial media selalu ada Timur, entah film dari orang Timur, entah sound lagu. Bahkan lagu-lagu dari Timur ya kan, di 2025 meledak, hit sekali. Oke, Ode, kita panggilnya Ode karena tadi dikasih, kalau orang dari Sulawesi di sana, Sulawesi Tenggara, orang Buton tepatnya, Sulawesi Tenggara. Ya? Kan ada rajin dengar kan ada Waode, kayak Cika Waode, ada Laode lagi. Kalau La itu untuk panggilan laki-laki, Wa untuk perempuan. La Raim Watifani. Nah, La Raim Watifani. Iya, La itu asal kata La ilaha illallah. Kalau Wa asal kata Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang ini berat, makanya saya gampangkan La laki-laki, Wa wanita. Di selalu ada tauhid di antara nama orang-orang Buton. La Raim kita kenal sebagai komika, stand up komedi, kemudian pencerita.
musisi pastinya multi talenta. Kapan pertama kali Laraim menyadari bahwa berkarya ini adalah jalan hidup? Kalau untuk dilihat pertama kali kapan kesayanya, saya tidak terlalu mengerti kapan. Tapi saya bisa mengerti dari mana ini terjadi. Itu dari bapak saya seorang tukang kayu. Di negeri ini tukang kayu kan hanya dua nasibnya, anaknya. Kalau bukan artis, wakil presiden. Kebetulan yang saya yang tukang kayu yang artis. Nah, belajar berkarya itu belajar dari bapak saya. Bapak saya hidupnya adalah mirip-mirip dengan saya, by orderan, by minggu ini kerja di rumah yang ini, minggu depan di rumah yang sebelah. Sama seperti saya, minggu ini kerja di kota ini, stand up, minggu depan. Pindah ya. lagi. Nah, ada momen di masa bapak saya antara rumah yang satu dan rumah yang lain itu orderannya lama. Di antara penantian itu bapak saya bikin lemari tanpa orderan. Dia taruh di depan teras. Ada orang lewat, dibeli lemarinya. Nah, ini yang saya lakukan kemarin. Di antara penantian saya dari kerjaan yang satu dengan kerjaan yang lain, itu lama. Saya harus hidup di Jakarta, kosan harus dibayar. Akhirnya saya buat lemari pertama saya, namanya Lagu Cemburu, yang saya jual entah di Spotify, di YouTube Music, di platform musik. Lalu sisa dari sejarah sih, ya, lalu sampai sekarang. Dan banyak karya-karya yang dihasilkan. Betul, hidup berkarya saya tidak tahu kapan, tapi saya tahu dari mana, dari ayah saya adalah ternyata hidup bukan tentang menanti kerja itu kapan, tapi meng-create sesuatu untuk orang bisa beli. Soalnya berkarya kan adalah hubungan produk yang saya buat ke penikmat karya. Betul. Laraim kan berasal dari Sulawesi Tenggara. Betul. Dari Buton asli ya, keluarga Buton. di sana ya. Menurut Laraim apa yang menarik dari tempat asal Raim? Nice question. Pertama kalau kau bilang Indonesia Timur berarti kita bicara tentang culture, bicara tentang logo-logo, tentang corak, tentang warna, tentang dance, tentang budaya. Wow. Makanya saya sangat tidak terlalu suka dengan istilah Indonesia Timur seperti mengkotakkan. Iya, seperti ada Indonesia, ada timur, ada timurnya. Indonesia bagian timur masih nyaman buat saya, ketimbang Indonesia Timur ya. Ya, kalau ditanya apa yang paling menarik, ya sudah alam kita itu jauh lebih. Kalau lagunya Glenn Fredly kan kita dididik oleh alam tuh, suara ombak lebih besar daripada biasanya, makanya suara kami nadanya agak kencang supaya kita saling dengar satu sama lain. Matahari bukan karena marah-marah. Betul, bukan karena marah-marah, ya biar sampai saja tuh matahari lebih panas daripada di daerah lain, itu berarti kulit kami lebih estetik. Itu berarti karena alam mau tidak mau kita tumbuh menjadi orang yang penggelisah, atau kalau saya sebutnya penggelisah, kita dituangkan gelisahnya dalam bentuk lagu, kayak saya stand up komedi, mereka Kari mungkin di film Godfred juga dan lain sebagainya. Oke. Menurut Laraim, talenta kita bilangnya mungkin mutiara dari timur ya kan, keunggulan dari mereka Indonesia bagian timur apa yang paling itu nonjol? Iya itu tadi, kalau saya hampir semua ya kan orang timur selalu bisa menyanyi. Betul walaupun ya tadi ada yang berakhir jadi musisi, ada yang tidak gitu ya. Betul kayak apa namanya, kayak fasilitas rendah, ternyata orang timur itu motivasinya tinggi. Fasilitas rendah, kalau aku lihat perpustakaan di kampungku, ya tidak sekompleks yang saya pergi ke perpustakaan Cikini. Saya lihat itu kayak istana buku. Tapi itu dulu waktu kami kecil ya. Tapi orang timur karena dididik oleh alam, walaupun fasilitasnya rendah, mesti motivasi kami tinggi. Jadi sama itu. Banyak juga teman kami di kota punya fasilitas banyak, tapi motivasi rendah tidak jadi juga. Jadi bukan perkara tentang kau tinggal di mana, tetapi mental kita itu, kami ke sekolah saja pasti sehat karena jauh. Kami ke sekolah saja pasti sehat karena jauh tuh. Pulang rumah pasti keringat, pasti secara atletik. Makanya atlet dayung dari Indonesia rata-rata dari timur. Iya. Oke.
boxing. Iya. Ya kayak bukan kita kayak mau mahir di bidang profesi tertentu, tapi kayak ya kita jadi seperti hidup saja tuh. Saya cuman hidupin hari-hari tanpa ada gitar dan panggung. Di kampung juga saya nyanyi biasa aja. Saya hanya hidup saja. Itu kan. Talenta-talenta kita bilangnya mungkin mutiara dari timur ya kan. Keunggulan dari mereka-mereka Indonesia bagian timur. Apa yang paling itu menonjol? Iya itu tadi. Kalau saya hampir semua ya kan orang timur selalu bisa menyanyi. Betul, walaupun ya tadi ada yang berakhir jadi musisi, ada yang ya, tidak gitu ya. Betul. Kayak apa namanya? Kayak fasilitas rendah, ternyata orang timur itu motivasinya tinggi. Fasilitas rendah kalau kau lihat perpustakaan di kampungku, ya tidak sekompleks yang saya pergi ke perpustakaan Cikini. Saya lihat itu kayak istana buku. Tapi itu dulu waktu kami kecil ya. Tapi orang timur karena dididik oleh alam, walaupun fasilitasnya rendah, mesti motivasi kami tinggi. Jadi sama itu. Banyak juga teman kami di kota punya fasilitas banyak, tapi motivasi rendah tidak jadi juga. Jadi bukan perkara tentang kau tinggal di mana, tetapi mental kita itu, kami ke sekolah saja pasti sehat karena jauh. Kami ke sekolah saja pasti sehat karena jauh tuh. Pulang rumah pasti keringat, pasti ya kita jadi seperti hidup saja tuh. Saya cuman hidupin hari-hari tanpa ada gitar dan panggung. Di kampung juga saya nyanyi biasa aja. Fisik dan mental sudah teruji kuat, ya kan. Ketika pertama kali Laraim datang ke Jakarta, bagaimana kondisinya ketika beradaptasi? Ada shock culture nggak? Sangatlah, semua orang itu dan menjadi percakapan di antara kami orang-orang yang rantau di Indonesia. Tapi harus saya sadari bahwa Jakarta ini memang kita butuh untuk adaptasi 1-2 tahun untuk mengerti culture-nya, untuk mengerti apa habitnya orang. Ini Jakarta ini adalah kota yang paling cepat menurutnya saya tuh, kayak tidak tidur, kayak tidak tidur begitu. Kok keluar rumah jam berapapun masih ada kafe yang kebuka, masih ada bar yang kebuka. Sementara di Buton. Sementara kami di Buton itu paling lama jam 8. Kayak sudah gelap. Udah gulita, sepi, udah gelap. Tapi hal yang saya syukuri sekarang itu, saya baru sadari adalah saya sangat rindu dengan keterbatasan itu. Saya sangat rindu itu. Saya tidak masalah Indonesia Timur itu. Kayak kampung saya kan, Wakatobi sangat pariwisata. Kampung yang sangat pariwisata. Bahkan ada momen dalam dirinya saya, seandainya kampung kita tidak jadi objek wisata, kita akan biasa-biasa aja. Mungkin pantai akan lebih bersih karena tidak banyak turisnya mungkin. Mungkin alam kita akan lebih bersih. Karena ancaman untuk kami, tempat kami Indonesia Timur itu ada 2 sebenarnya, wisata dan pertambangan. Ancamannya kami itu, ancamannya kami. Kau lihat ada video di Papua yang menangis hutannya lagi itu adalah ibu bagi mereka, ibu, hutan itu ibu. Dia kasih kita makan, dia kasih tumbuh, dia kasih hewan-hewan makan, iya dia kasih, disebut ibu. Ketika datang merantau dari Buton ke Jakarta, adaptasinya cukup berat lah ya, masa transisi itu ya. Tapi pernah nggak mendapatkan atau mengalami stigmatisasi gitu, diremehkan karena berasal dari timur? Mungkin ada ya, tapi saya tidak pernah rasa. Mungkin ada karena kalau saya pribadi tidak peduli. Saya pun datang di industri misalnya di stand up comedy sudah punya kakak-kakak dan abang-abang dari timur yang keren. Waktu kami SD semua orang mau jadi Glenn Fredly. Semua orang. Saya mau kasih cerita tipis saja. Saya pulang kampung kemarin. Saya nongkrong di kafe yang di Wakatobi, pinggir laut. Terus yang penyanyi kafe ini dia bilang, kebetulan ada kanda kita ini, Kak Raim boleh naik dong nyanyi di sampingku. Dia main gitar, terus saya nyanyi, terus saya bilang ke dia, 10 tahun lalu mimpi saya sedang dijalani sama Ari Kriting, entah di komedi, di film. Sekarang ini saya sedang menjalani mimpimu. Tidak menutup kemungkinan ke depan kau bisa jalani mimpimu sendiri. Itu dia percontohan. Jadi tidak mungkin ada itu cemooh atau dipandang sebelah mata, tapi saya tidak peduli karena abang-abangku ganteng semua, gagah semua, sebab saya juga gagah. Saya pastinya. Juga gagah,
Suksesku adalah percontohan, adalah terbukanya mimpi semua orang miskin yang ada di Indonesia Timur, adalah terbukanya mimpi untuk orang-orang yang ada di pelosok Indonesia Timur yang tidak punya akses perpustakaan. Saya tidak minta internet, saya tidak peduli dengan internet, by the way ya. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama. Tadi berbicara mengenai mimpi, saya paling suka Laraim baca di salah satu artikel, ada statement Laraim bilang mimpi itu gratis, ambil yang paling mahal. Betul, itu adalah momen saya hari pertama masuk sekolah SMA. Ini mimpi Laraim? Betul, SMA itu kami dikasih kumpul di aula hari pertama SMA 1 Wangi-Wangi, Wakatobi 2009. Semua siswa disuruh perkenalan diri, nama saya ini cita-cita jadi ya sudahlah PNS lah, dan tidak ada yang salah dengan cita-cita itu. Perempuan mau suster, itu saja semua sama. Nanti pas saya naik, nama saya Laode Raimudin, nama lengkap saya. Hobi sama dengan kalian, main bola. Cita-cita saya astronot. Nah itu semua orang ketawa itu, dan saya baru pikir ternyata mimpi saja adalah hal yang luar biasa untuk teman-teman saya di Wakatobi. Kenapa sih tidak bisa sih memimpi dan minta yang lebih daripada semua orang tuh? Bukankah mimpi gratis? Kenapa kita harus ambil yang paling murah? Ambil kok yang paling mahal. Waktu saya bilang saya mau jadi astronot, saya pun tidak percaya dengan diri saya akan terbang ke bulan pada suatu masa dalam hidupnya saya. Tetapi namanya juga gratis. Ambil paling mahal, mungkin saya tidak terbang ke bulan, tapi setiap minggu dalam hidupnya saya ke bandara terbang naik pesawat untuk hibur. Mimpi gratis, silakan ambil paling mahal. Mimpi itu gratis, ambil yang paling mahal. Jangan ambil paling murah, ambil situ. Iya, dan kita kan nggak pernah tahu kan, kita akan mencapai mimpi yang paling mahal itu atau enggak ya. Bung Karno kan bilang itu gantung setinggi langit, kalau kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu yang saya gantung, saya mau jadi astronot, kebetulan saya tidak sampai, terbang naik pesawat setiap saat. Amin. Di perjalanan, tidak hanya karir ya, tapi perjalanan hidup Laraim, apa momen yang paling menguji mental dan juga keyakinan? Adalah dilema kesuksesan namanya. Semakin banyak yang kita capai juga, semakin ada harga yang harus kita bayar, dan memang seperti itu. Hati-hati dengan mimpimu, hati-hati dengan pilihanmu, sebab setiap pilihan, setiap mimpi punya konsekuensi. Kalau mau ambil pilihan, memilih sesuatu, jangan cuma senang dengan pilihannya, tapi dealing juga dengan konsekuensinya. Nah konsekuensinya ini adalah yang lagi pengen saya kurangi, atau lagi pengen kurangi, seperti kayak 5 tahun terakhir ini adalah saya terlalu rajin kerjanya, terlalu mau kejar AMI Award, dan dapat juga. Ambisius. Ya. Dan dapat juga AMI Award, film terbaik, lagu terbaik, dapat juga. Tapi konsekuensinya adalah saya jauh dari mamaku, saya jauh dari keluargaku, saya jauh dari Wakatobi, adalah tempat di mana saya bisa jadi diri sendiri. Walaupun saya artis sekarang ini, kalau saya ke Wakatobi, tetanggaku tidak ada yang berfoto. Dalam artian bukan tidak ada yang tahu kan, dalam artian bukan dia tidak tahu kau Raim, tapi dalam artian dia respect privasiku, dia respect. Oh Raim, sepupu kita sudah pulang. Oh Raim, anak kecil yang rajin di masjid kita sudah datang. Ayo sholat lagi, ayo nongkrong lagi, sederhana itu. Tapi puas dengan pencapaian sekarang? Puas sebab ada percontohan. Jadi berbeda itu suksesnya kami, suksesku ini dengan musisi lain yang kau lihat di Jakarta ini. Berbeda bagi kami di Indonesia Timur. Saya tidak bilang saya lebih baik daripada. Berbeda karena suksesku dengan suksesnya adalah, suksesku adalah percontohan.
adalah terbukanya mimpi semua orang miskin yang ada di Indonesia Timur, adalah terbukanya mimpi untuk orang-orang yang ada di pelosok Indonesia Timur yang tidak punya akses perpustakaan. Saya tidak minta internet, saya tidak peduli dengan internet by the way ya. Saya tidak peduli dengan internet harus masuk di Papua, di Sulawesi, saya tidak peduli. Internet adalah sumber sakit hatimu setiap hari. Saya tidak peduli, jangan kontaminasi jiwa kami orang Timur dengan akses internet yang cepat. Kalau saya pribadi saya tidak peduli. Kasihkan kita akses perpustakaan, buku. Sebagaimana pendiri bangsa ini sangat akrab dengannya. Semua pendiri bangsa awal-awal sangat punya romantisme dengan literasi dan buku. Satu suara Laraim mungkin tidak mewakili semuanya, Betul, ya, tapi paling tidak yang saya rasa, itu yang dirasakan kan. Betul. Kenapa romantisme literasi itu begitu penting sekali untuk teman-teman itu? Cuma satu-satunya yang menolong bangsa ini literasi. Literasi begitu penting. Literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban. Saya, kamu, kita pernah jadi korban dari kebodohan. Tuh. Kita selalu berpikir solusi dari Indonesia Timur itu adalah kasih bagus jalan tolnya katanya, biar aksesibilitas katanya, kasih kencang wifi-nya katanya. Padahal sudah dari dulu dan terbukti dalam sejarah bahwa kita dimerdekakan oleh orang yang berliterasi. Bangsa India itu mengenal tulisan abad ke-5 sebelum Masehi, sebelum tahun 500 tahun sebelumnya, bangsa India sudah kenal tulisan berliterasi. Bangsa kita yang kita cintai ini mengenal tulisan abad ke-5 setelah Masehi. Itu berarti 1000 tahun di antara India dan Indonesia. Itu pun tulisan pertama, literasi pertama yang kita temukan dalam sejarah adalah bahasa Sanskerta, bahasa India. Bahasa India. Tidak hanya romantisme literasi, romantisme melalui karya, melalui lirik itu yang kita tangkap dari Laraim ya. Dengan lirik-lirik yang menyentuh, yang manis, bercerita tentang romantisme bersama pasangan, bersama istri. Menulis lirik yang seperti itu, apakah itu lebih mudah atau justru sebaliknya lebih terasa berat karena mungkin lebih murni, lebih pure? Lebih mudah bahasanya kalau buat saya tuh. Lebih mudah? Tapi ternyata apa yang kita lakukan, ternyata karya seni semakin dalam itu, ternyata semakin relate ke orang-orang. Lagu Komang, kalau bicara lagu Komang sudah 600 juta streaming di Spotify, kemarin jadi film, nanti akan jadi buku dan lain sebagainya. Itu saya cuma tulis kepada satu orang yang judulnya adalah namanya satu dari miliaran manusia yang ada di bumi. Tetapi kok bisa jadi soundtrack kisah cintanya orang. Ternyata karya seni semakin dalam itu kita pasti sentuh orang lain juga. Sebab yang saya rasa, kau rasa juga. Mungkin bukan Komang kekasihmu. Iya. Tapi isu yang dibawa Raim terhadap lagunya, sama seperti orang India dulu mau bilang sayang ke kekasihnya harus bikin masjid Taj Mahal namanya. Orang Jawa mau tunjukkan rasa cintanya itu bikin candi dulu. Dalam sejarah kita punya Taj Mahal dan candi yang begitu mewah untuk orang persembahkan cintanya. Saya tidak bisa buat Taj Mahal, saya tidak bisa buat candi. Yang saya bisa apa coba? Nulis lagu. Ini dia Taj Mahalku. Mungkin kau tidak bisa, mungkin tulis lagu. Apa yang kau main? Itu saja. Tidak harus jadi Raim Laode semua, sebab saya tidak mau jadi Glenn Fredly kedua. Saya tidak mau. Saya tidak mau jadi Ari Kriting kedua. Saya mau jadi Raim Laode yang pertama. Kau harus jadi Tiffany yang pertama deh. Saya tidak mau jadi another host yang lain deh. Kau harus jadi kameramen pertama daripada. Itulah sebab kita adalah satu kombinasi dari rahmatnya Allah yang begitu hebat. Kau diam saja kau berbeda. Apa pesan dari Laraim untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak muda mungkin yang berasal dari Indonesia bagian timur yang saat ini sedang merencanakan mimpi paling mahalnya? Kalau saya jangan terlalu dalam bidang apapun ya. Di bidang apapun ya. Saya tak percaya apapun yang terjadi di bangsa ini. Dalam sejarah juga kita selalu punya cara untuk keluar dari seluruh kesulitannya. Kamu sudah hebat kayak tahun lalu itu kita sampai ke titik ini, masuk ke tahun yang baru sekarang ini.
Apa yang terjadi coba? Kadang ternyata masalah kalau kita tidak ambil peduli, selesai juga. Kadang-kadang selesai juga. Kalau pesan dari saya ini agak kontroversial, memang kayak sudah kurangi internet mula, kurangi internet mula. Karena zaman dulu kan kita ada arus yang kontra terhadap siaran televisi zaman dulu ya. Karena katanya tidak boleh kita didikte informasinya kita. Muncullah arus sosial media. Iya. Adalah arus di mana kita memilih tontonan kita. YouTube kita milih tontonan kita semua. Algoritma. Lalu semakin ke sini, saya tidak pilih lagi apa yang saya tonton. Kok tidak pilih lagi apa yang kau tonton? Adalah kita disajikan sama algoritma. Sama saja, sama saja. Sepertinya menurut saya adalah berteman dengan buku. Sebab buku itu adalah sebaik-baik sahabat. Kau beli sepatu baru, dia hanya akan temani langkahmu 3 tahun ke depan. Percaya sama saya. Sepatu yang mahal dan bagus ini hanya menemani langkahku 3 tahun. 3 tahun. Kalau kau berteman dengan buku, kau beli satu buku, dia akan temani langkahmu sampai kamu meninggal. Percaya sama saya. Saya sudah pernah tercerahkan dengan literasi. Sekarang saatnya kamu. Saya tidak bilang ke teman-teman Indonesia Timur. Saya bilang ke semua pemimpin di Indonesia, saya sudah dicerahkan sama literasi, sekarang gilirannya. Tidak hanya terjebak dalam romantisme hubungan, tapi romantisme bersama literasi itu tadi ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Laraim. Aduh, dikat nanti yang ngomong kosong ya. Enggak dong. Kita senang dengan kedatangan Laraim di Talk is Fun kali ini. Dan sebagai it's fun to talk. Very fun to talk with you, Laraim. Dan akan ada satu persembahan khusus dari Laraim untuk pemirsa Talk is Fun CNN Indonesia. Silakan. Apa nih? Sebab kau terlalu indah dari sekadar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Oh, dan apabila tak bersamamu, kau pastikan jalani dunia. Kemari sederhana, tertawamu sudah cukup melengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Kau terlalu indah dari sekadar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Karena memang kalau rata-rata kan pekerjaan di luar kayak debt collector itu kan memang orang kan identiknya dengan hal-hal yang begitu kan. Jadi tapi orang timur itu begitu, di luar dia boleh keras tapi dipulang ke rumah ya akan seperti yang di film Kakak Bos itu kan, apalagi di depan anak perempuan itu.